Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama saya Ibu Ika untuk mempelajari matematika. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Ibu harapkan semoga anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti materi pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kalian bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, kalian harus mengetahui apa itu pecahan. Nah, untuk mengetahui apa itu pecahan, kita lihat ilustrasi gambar di bawah ini ya. Pada gambar yang pertama, itu ada sebuah apel. Setelah apel tersebut kita potong, apel tersebut menjadi 6 bagian apel yang kecil. Nah, pada gambar yang pertama ada gambar apel utuh. Karena apel tersebut utuh, apel tersebut bisa kita ibaratkan sebagai bilangan bulat. Nah, potongan apel yang ada 6 bagian tadi itu merupakan bagian dari satu buah apel yang utuh. Satu potongan apel disebut satu bagian dari 6 bagian potongan apel, atau bisa ditulis 1 bagian dari 6 atau 1/6. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan pecahan. Nah, dari ilustrasi gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa bilangan pecahan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Anak-anak, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk umum pecahan. Jika A dan B bilangan bulat, maka bentuk A per B disebut pecahan, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, jadi jika kalian melihat angka-angka seperti 1/2, 1/3, 1/4 itu adalah bilangan pecahan. Setelah kalian mengetahui apa bentuk umum dari pecahan, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan diantaranya yaitu yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa berbentuk A per B dengan A lebih kecil daripada B. Misalnya 1/2, 2/3, dan seterusnya. Untuk yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran bentuk umumnya adalah NA per B. Misalnya 4 1/2 dengan N bilangan bulat dan A per B adalah bilangan pecahan. Nah, pecahan campuran ini itu biasanya kalian dapatkan jika pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Yang ketiga adalah bentuk desimal. Desimal itu mempunyai bentuk umum A, B, misalnya 0,5, 5,2, dan seterusnya. Yang terakhir adalah persen atau per 100. Bentuknya adalah A persen, misalnya 2%, 100%, dan sebagainya. Baiklah anak-anak Ibu, untuk memahami materi yang telah kita bahas sebelumnya, kita kerjakan contoh terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian. Berapakah bagian yang diarsir? Pada gambar ada 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian. Nah, hal ini dapat kita tulis menjadi 3/8. Dengan 3 disebut dengan pembilang dan 8 disebut dengan penyebut. Dapatkah kamu menyebutkan berapa bagian yang tidak diarsir? Jika tadi yang diarsir ada 3 bagian, maka yang tidak diarsir ada 5 bagian. Nah, hal ini dapat kita tuliskan menjadi 5/8. Ya, bagus. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan suatu pecahan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu apabila penyebut sama dan pembilang berbeda. Nah, kita lihat contohnya ya. Urutkanlah
pecahan di bawah ini dari yang terbesar. Pecahannya 16 per 12, 9 per 12, 13 per 12, 4 per 12. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, tinggal kita perhatikan angka pada pembilangnya saja. Jika angka pada pembilang semakin besar, maka nilai pecahan tersebut juga semakin besar. Jadi setelah diurutkan, pecahan-pecahan tersebut akan menjadi 16 per 12, 13 per 12, 9 per 12, dan 4 per 12. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jika penyebutnya sama dan pembilang berbeda, maka yang akan dilakukan adalah dengan memperhatikan angka pada pembilang saja. Hal berikutnya yang dapat kita perhatikan dalam mengurutkan suatu pecahan adalah jika suatu pecahan memiliki pembilang yang sama dan penyebut yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Urutkanlah pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Pecahannya 6 per 13, 6 per 10, 6 per 15, dan 6 per 14. Nah, jika kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian dapat menjawabnya dengan memperhatikan angka pada penyebut. Jika angka pada penyebut semakin besar, maka nilai pecahan tersebut semakin kecil. Jadi, tolong diingat ya anak-anak, jika angka pada penyebut semakin besar, maka nilai pecahannya akan semakin kecil. Jadi setelah diurutkan, pecahan-pecahan tersebut akan menjadi 6 per 15, 6 per 14, 6 per 13, dan 6 per 10. Nah, hal ketiga yang harus kita perhatikan dalam mengurutkan pecahan yaitu apabila pecahan tersebut memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Contohnya, urutkanlah pecahan di bawah ini dari yang terbesar. 6 per 15, 3 per 5, 2 per 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut pecahan-pecahan tadi. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. KPK dari 15, 5, dan 3 itu adalah 15. Setelah kita dapatkan KPK-nya 15, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membagi KPK tersebut dengan penyebut pecahan yang akan kita samakan. Yang pertama, KPK 15 tadi kita bagi dengan 5. Hasilnya 3. Nah, 3 itu kita kalikan dengan pembilangnya. Pembilangnya 3. Tadi berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Maka pecahan 3 per 5 itu nilainya sama dengan 9 per 15. Nah, begitu pula dengan pecahan 2 per 3. Kita bagikan KPK-nya 15, kita bagi dengan penyebutnya 3, kita dapatkan 5. 5 kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 2. 2 dikali 5 kita dapatkan 10. Maka 2 per 3 itu pecahannya senilai dengan 10 per 15. Nah, jika semua pecahannya sudah memiliki penyebut yang sama, kita tinggal mengurutkannya sesuai dengan permintaan soal. Tadi diminta diurutkan dari yang terbesar, maka jawabannya adalah 10 per 15, 9 per 15, dan 6 per 15. Itu senilai dengan 2 per 3, 3 per 5, dan 6 per 15. Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi Ibu harapkan kalian bisa membandingkan dan mengurutkan pecahan setelah mempelajari materi pada hari ini. Untuk tugas di rumah, Ibu minta yang pertama, catat materi pada pertemuan ini di buku catatan. Yang kedua, soal latihan akan dibagikan melalui pesan WhatsApp pada grup kelas ya. Jadi tolong nanti kalian kerjakan soal latihan tersebut di buku latihan. Nah, kumpulkan catatan dan latihan yang telah kalian buat itu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 9.
Nah, jangan lupa anak-anak, selalu ibu ingatkan karena kita masih dalam pandemi COVID-19, maka jangan lupa memakai masker jika keluar rumah, membawa hand sanitizer, memperhatikan protokol kesehatan, serta kalian harus makan makanan yang sehat bergizi, serta banyak minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk menjaga imunitas tubuh kalian. Insya Allah, ibu doakan semoga Allah selalu melindungi kita setiap harinya ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat.